Perkenalkan, nama saya Tanavia dengan NIM 2112062008, kelas B12 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SD di kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat sebuah artikel yang berjudul Menyiapkan Pendidik Profesional di Era Society 5.0. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menyiapkan pendidik profesional di era Society 5.0 ini. Di mana ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, mengapa menyiapkan pendidik profesional di era Society 5.0 ini penting. Yang kedua, harus adanya perubahan paradigma pendidikan. Yang ketiga, pendidik harus memiliki kemampuan literasi dasar. Yang keempat, harus menjadi guru penggerak. Dan yang terakhir, kelima, bagaimana seharusnya peran seorang guru atau pendidik di era Society 5.0 ini. Menyiapkan pendidik profesional di era Society 5.0 atau di era masyarakat super pintar ini sangat penting karena banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan, termasuk juga yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan karena sebagai gerbang awal untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, karena perubahan ini banyak yang harus menyesuaikan diri, termasuk juga seorang guru. Jika pada abad yang ke-20 sistem pendidikan itu berfokus pada informasi yang diperoleh anak dari bersumber pada buku dan kemudian wilayah lokal dan wilayah nasional, di abad 21 ini sistem pendidikan berfokus pada segala usia, di mana setiap anak merupakan komunitas pembelajar. Jadi anak dapat memperoleh pembelajaran dari berbagai macam sumber, tidak hanya dari buku, bisa dari internet, platform teknologi dan informasi, kemudian bisa juga dari perkembangan kurikulum secara global. Nah, kalau di Indonesia bisa dimaknai sebagai merdeka belajar. Dalam menghadapi era Society 5.0 atau yang disebut sebagai masyarakat super pintar, sistem pendidikan itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selain sistem pendidikan, ada elemen-elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, dan juga masyarakat juga turut ambil bagian dalam menyambut era Society 5.0 atau masyarakat super pintar. Nah, untuk menyiapkan pendidik profesional di era Society 5.0 atau di era masyarakat super pintar ini, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu harus adanya perubahan paradigma pendidikan. Nah, di sini pendidik meminimalkan perannya sebagai learning material provider, atau pendidik ini membantu anak didik dalam memberikan materi, pengarahan, tujuan, dan sebagainya. Kemudian pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik, di mana sebagai pendidik kita memberikan hal-hal baru yang dapat menginspirasi mereka dalam meningkatkan kreativitas yang ada pada diri peserta didik. Kemudian pendidik berperan sebagai fasilitator atau pendidik memberikan segala sesuatu untuk membantu berjalannya pembelajaran bagi peserta didik, memudahkan mereka dalam belajar. Kemudian sebagai tutor atau sebagai pembimbing mereka dalam belajar. Kemudian dapat menginspirasi peserta didik dan menjadi pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar atau memilih sesuatu sesuai dengan minat dan bakat yang mereka inginkan. Yang kedua, kemampuan literasi dasar pada seorang pendidik. Nah, literasi dasar ini meliputi
literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Yang kedua yaitu literasi teknologi. Nah, di sini seorang pendidik harus memahami cara kerja mesin dan aplikasi-aplikasi teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu literasi manusia yang meliputi humanities, yaitu hubungan antara orang-orang di sekitar. Kemudian komunikasi, bagaimana cara seorang pendidik ini dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian mampu merancang atau desain, mampu merancang sesuatu untuk kelancaran pembelajaran. Yang ketiga, tenaga pendidik di era ini harus menjadi guru penggerak, di mana mementingkan kepentingan muridnya dibandingkan kepentingannya sendiri. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan muridnya itu atau peserta didiknya itu lebih penting. Kemudian yang kedua, berinisiatif untuk melakukan perubahan pada peserta didiknya. Nah, di sini jika seorang pendidik ini melihat perlu adanya perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, itu tentu saja bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga ini mengambilkan tindakan tanpa disuruh. Jadi tanpa diperintah atau disuruh oleh atasan, pendidik sudah melakukan perubahan atau tindakan itu terlebih dahulu karena menurutnya itu penting. Kemudian terus berinovasi. Nah, di sini pendidik ini terus melakukan perubahan hal-hal baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau kelancaran pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang terakhir, pendidik ini harus berpihak kepada peserta didik demi kelancaran proses pembelajaran. Nah, yang keempat, untuk menyiapkan pendidik profesional, seorang pendidik ini harus mengetahui bagaimana perannya sesuai dengan era sekarang, yang dapat menyesuaikan diri dengan era sekarang. Nah, jadi pendidik ini harus memiliki kecakapan dan kemampuan sebagai leadership atau kemampuan sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu digital literasi atau literasi digital yang harus dimiliki seorang pendidik, di mana untuk mengetahui cara-cara kerja teknologi digital untuk mempermudah dirinya dalam mengajar. Kemudian communication, bagaimana seorang guru ini dapat berkomunikasi baik dengan orang-orang di sekitar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian entrepreneurship, di mana seorang pendidik ini harus berani mengambil sebuah resiko, kemudian berani menuangkan ide-ide pada dirinya ke dalam sebuah inovasi. Kemudian yang terakhir, seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Karena apabila ketika dia dihadapkan atau seorang pendidik dihadapkan kepada suatu masalah, pendidik ini mampu menyelesaikannya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh guru di era ini. Yang pertama, Internet of Things pada dunia pendidikan. Nah, di sini kita sebagai pendidik bisa memanfaatkan internet sebaik-baiknya demi kelancaran proses pendidikan. Kemudian yang kedua adalah virtual dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah perubahan sistem yang baru. Seperti jika ingin mentransfer sebuah data atau file, kita tidak harus berinteraksi baik manusia dengan manusia ataupun manusia dengan komputer. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan jaringan sebagai jalur transfer file tersebut. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan artificial intelligence, di mana yang bisa digunakan untuk membantu mengidentifikasi kemudian kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik. Nah, pemanfaatan ini bisa berupa kecerdasan buatan yang bisa membantu kita dalam mengajar siswa. Nah, dengan adanya perubahan yang signifikan seperti ini, banyak yang bertanya-tanya apakah peran guru tergantikan oleh teknologi. Jadi, ada peran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, seperti interaksi secara langsung di dalam kelas,
kemudian ikatan emosional antara guru dan siswanya, dan terakhir adalah penanaman karakter dan model atau teladan dari seorang guru kepada muridnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai menyiapkan pendidik profesional di era Society 5.0 atau di era masyarakat super pintar ini. Nah, semoga apa yang sudah dibahas dapat bermanfaat